Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Pasang raja teman-teman. Lihat wis. Awas teman-teman. Lihat. 2 ekor satu pasang teman-teman. Tarik nih. Wis lihat teman-teman. Wis. Anjing. Buset. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Ular ini teman. Nih, ular itu. Awas itu. Itu mana? Mana betul? Saya kanan mana? Itu selangkangan teman-teman. Lihat dia mudah betoke, teman-teman toke pohon. Teman-teman sini. Teman-teman. Sini teman-teman. Lihat teman-teman, di kali ini menemukan sebuah toke teman-teman. Wih, tuh lihat tuh. Dia stres teman-teman. Nah, nih lihat teman-teman, karena dia stres, dia akan mengeluarkan kotoran nih Bang nih. Nih. Kotoran iya. Karena sejenis reptil ya, teman-teman. Ketika dia stres atau dia merasa terancam, dia akan mengeluarkan seperti ini nih, kotoran dalam tubuhnya nih. Jadi kalau sumpah ada kotoran, kan kalau sumpah dia harus ini kan dia harus gerak dulu Bang. Terus kan dia harus kecepatan dulu tuh kan Anjir macam apa? Aduh, enak gua bau bego. Gila. Aduh teman-teman. Aduh. Anjir macam. Oke teman-teman, kita menemukan 1 ekor toke teman-teman. Nih yang dibilang sama masyarakat, toke ini katanya hewan yang sejenis 1 miliar. Wow. Ini tuh mitosnya, ini tuh kalau panjangnya sekitar 30 atau 40 ya? 30 ya? Aduh, jadi enak banget ini. Aduh, nih teman-teman, jenis toke ini, dia tuh kata masyarakat, kalau panjangnya mencapai sekitar 40 ya? 40 cm, itu bisa dijual. Terus? Katanya itu harganya 1 miliar. Jadi, ketika kita menemukan ini... Udah, nggak usah banyak kan, Bang. Ayo, OTW. Ayo. Banget. Kaos kaki. Lu anjir. Lu berapa hari harus cuci itu? Gila lu. Ada 2 minggu kan. Buset nih teman-teman. Tapi ada yang unik nih Bang. Ada yang unik nih. Ada lagi mitosnya. Apaan? Mitosnya masyarakat katanya kalau digigit toke itu nggak ada obatnya. Kalau dibilang katanya kalau belum ada geluduk nggak lepas. Iya katanya nunggu geluduk dulu Bang. Bukan nggak ada geluduk. Mengapa? Kalau nggak ketemu orang budung. Nggak ketemu orang budung. Soalnya ini teman-teman katanya kalau sejenis toke ini, nah ini nih Bang, ini tuh jenis reptil juga ini Don nih. Iya. Ini reptil juga Bang ini, reptil ya teman-teman. Dia masih saudara sama gecko ya Pak? Iya, bukannya saudaranya gecko, emang nama ilmiahnya itu sebenarnya tuh gecko. Oke. Iya. Bukannya beko yang dimut begitu? Bukan, itu mah bek nih kalau beko mah kalau sumpamanya ada mobil nih, kalau sumpamanya ngeruk-ngeruk tanah itu namanya beko. Itu beko mobil. Oh, mobil, bukan toke. Itu teman-teman. Nih, teman-teman, ini tuh salah satu masih keluarga reptilia teman-teman. Nah, jenis si kadal ini teman-teman, reptilia kadal ini, dia ketika terancam atau dari apa namanya si predator lain, nah dia akan memutuskan si ekornya nih ketika dia terancam Bang. Iya, ini si ekornya bakal diputuskan sama dia. Karena dia kan terancam karena ditangkapnya. Iya. Ini harus lu buntungin, lu gigit. Ih gila, enak aja kesianan ya. Nih teman-teman, jenis toke ini teman-teman atau jenis kadal teman-teman ketika dia terancam dari musuhnya atau si predator lain. Nah, toke ini akan memutuskan buntutnya nih, ekornya nih. Ekornya akan diputuskan sama dia untuk mengelabuhi si predatornya atau mengelabuhi si mangsanya. Jadi begitu ceritanya. Jadi buntut sama ekor gitu. Bukan. Buntut sama ekor. Bedanya apa? Ya jadinya kepala, pundak, buntut, kaki, kepala, pundak, buntut, kaki, kepala, lutut, ekor. Nih teman-teman, nih kita dapatkan 1 ekor teman-teman, 1 ekor toke. Nah ini gini Bang, ini kan seharga 1 miliar. Gimana kita tes teman kita nih? Kalau digigitin bagaimana? Kata teman-teman kan ini berbisa, katanya beracun. Untuk membuktikan kalau ini tuh tidak mengandung racun atau mengandung bisa. Bagaimana caranya? Kita jadikan korban 1 orang.
Nih teman-teman, Evan mau coba. Nih teman-teman, Evan mau coba. Jadikan ini teman-teman. Iya. Nih teman-teman, nih mitosnya kalau sejenis toke ini teman-teman, ketika menggigit dia tidak akan bisa lepas teman-teman. Nunggu petir dulu baru atau glodok teman-teman. Nih lihat teman-teman, nih lihat nih, kaget gua. Nih toke teman-teman, nih lihat nih. Don kemana nih Don? Tapi ada cara nih bang. Nih jadi ada cara teman-teman untuk melepaskan si toke ini teman-teman. Taruh di bawah, Nih, taruh di bawah. katanya kan mitosnya harus nunggu gludug, nunggu geledek teman-teman. Hah? Ya udah kita tungguin dulu geledek sini. Ya udah Don, berarti nasib lu emang sesuai Don hari ini. Nih teman-teman, untuk jangan dikit-dikit. Nih teman-teman. Ya jangan bang. Nih, kalau ditarik, kalau digelitik-gelitik dia menggigit teman-teman. Nih lihat teman-teman. Nih, jadi ini katanya untuk berusaha untuk melepaskannya, jangan menunggu gludug, jangan menunggu petir, terus jangan menunggu Alibaba, jangan menunggu centong, jangan menunggu lemari. Ih, bau. Lihat nih, ini mitos. Ini gimana bang lepasin? Ya udah, yuk. Yuk. Kesian. Nih teman-teman. Lepas. Nih teman-teman, untuk melepaskan jenis toke ketika menggigit kita di keadaan rumah atau di lingkungan rumah teman-teman. Bang, jangan dikitin Bang. Kalau si toke ini malah dikelitikin, dia akan menggigit makin kencang teman-teman. Nah, untuk melepaskan jenis toke ini teman-teman, ini kita harus menggunakan taktik nih bang. Taktik. Kalau kita nunggu gludug, petir, itu kan lama. Iya. Gimana kalau kita teriak rame-rame? Bang, apaan? Teriak. Wow, gitu. Ya taruh di bawah. Taruh bawah. Ayo kita teriak-teriak. Taruh di bawah. Taruh di bawah. Taruh di bawah. Taruh di bawah teman-teman. Taruh di bawah. Di bawah. Ini topeng orangnya. Ini teman-teman. Aduh, teman-teman. Kencengin, kendorin. Oke, teman-teman. Tiup. Nih, kita akan tiup, kita akan teriakan. Kagetin gua. Tar dulu. Belum. Tar dulu. Kita akan teriak-teriaknya apa nih? Kita teriak nih. Komunitas reptil Cisaeng. Jangan. Kepanjangan. Woi, madang. Kayak. Ya. Satu. Nih lihat teman-teman. Dua. Lu kamera jangan jorok dari situ. Naik dong biar lihat. Lu gimana sih? Baik. 1, 2, 3. Woi! Madang! Tambah kencang. Emang sengaja biar tambah kencang. Yuk tinggalin yuk. Yuk tinggalin yuk. Ayo Bang Sugi. Yuk tinggalin yuk. Biarin. Kesian. Gila teman-teman. Lihat teman-teman. Banyak perjalanan kita baru menemukan toke ini teman-teman. Jadi untuk melepaskannya kita ada satu taktik teman-teman untuk bisa melepaskan toke ini teman-teman. Jadi kita pelan-pelan kita tiup. Niupin kopi dah. Niupnya bukan kayak gitu. Udah Bang, begini Bang sambil nunggu petir. Lepas dong. Bagaimana? Ini nih. Bang. Hah? Bociko. Ih, bagaimana? Hah? Ih, ayo lu. Coba lu nanya penonton ini lepasinnya gimana ini? Ini lepasinnya gimana teman-teman? Coba tanya teman-teman. Bang, yang kencang dikit Bang. Ini teman-teman. Nih lihat nih. Nih. Nah, ini teman-teman. Kita akan coba untuk melepaskan si toke ini teman-teman. Gimana kalau kita teriakin sekali lagi? nambah kenceng Bang, jangan Bang, tadi juga nambah kenceng. Yang bener lu Don. Iya. Iya. 1, 2, 3. Wow. Hai!
Berarti mitosnya tidak benar, teman-teman. Berarti kalau ngungku geledek nggak benar ya? Iya, nggak benar. Berarti ditiup. Ya, ditiup. Ya. Ditiup, teman-teman. Ini baru bisa lepas. Tuh. Gimana rasanya? Lihat, teman-teman. Lihat, teman-teman. Nih, efek gigit aneh, teman-teman. Kalau kita Dia nggak tidak tarik. mengandung bisa atau mengandung racun, teman-teman. Jadi aman ini, walaupun tergigit, dia tidak ada efek samping untuk sakit ya, Don ya? Ya. Tapi melainkan ya hanya sakit-sakit bengkak-bengkak gitu aja kali, Don ya? Enggak. Geli-geli basah bagaimana gitu, enak-enak gitu. Yang penting jangan ditarik. Geli-geli enak. Yang penting jangan ditarik. Pasti susah nih, men. Hah? Ayo, so Mr. Stenson. Gue translating. Kayak ngomong. Kamu orang Belanda. Kamu yang Belanda pitung kan? No kan? Kamu udah tahu gue si Jini. Nah, gitu. Kau tahu cerita begitu lah. Nah, ya. Kalau kau begitu, kau bagaimana kau Belanda? Kau pergi ke Belanda. Kau usah kau pergi ke Belanda begitu. Ini urus saja tuh kayak kau ini. Kalau begitu caranya, kita pulang aja. Ayo. Udah dong. Kita kasih taruh dia aja. Taruh lagi aja. Udah biarin situ aja, kita tinggal lah. Janganlah. Ke atas. Kita taruh ke tempat dia lagi, teman-teman. Ini dari tempat rumah dia, teman-teman. Kita mau taruh si tokeknya, teman-teman. Udah. Kamu di sini ya. Ini tempat habitat kamu. Maaf aku mengganggu. Dah, sono, kamu berkembang biak sono. Ayo, teman-teman. Ayo, teman-teman. Gimana, Bang? Kita sono aja gimana, Bang? Gimana ya? Udah toket. Gimana nasir anak saya? Lumayan. Gila. Awas teman. Awas bang. Baik sini bang. Dua ekor teman. Lihat teman-teman. Ini kobra lagi kawin teman-teman. Lihat teman-teman. Apa? Gila, mari bang. Tuh lihat teman-teman. Gila emang. Kamu lihat ini kobra kawin teman-teman. Gila. Lihat teman-teman. Awas bang. Awas lihat teman. Lihat pasang teman-teman. Awas bang. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Wah, lihat. Kita menemukan 2 ekor king cobra, teman-teman. Lihat teman-teman. Wih, set teman-teman. Lihat teman-teman. Wih. Gile, lihat. Mantap. 2 ekor king cobra, Bang. Lihat teman-teman. Kita menemukan 2 ekor sang raja, teman-teman. Gile. Ya. Hah? Gila ya. Aduh, lihat tarik. Gila ya teman-teman. Lihat nih. King cobra lagi kawin teman-teman. Lihat teman-teman. Wis, tuh lihat. Dia mulai stres, Bang. Wis. Lihat. Wih. Balik. Lihat teman-teman. Lihat tuh. Lihat teman-teman. Sana aja teman-teman. King cobra teman-teman. Lagi kawin ini, Bang, lagi kepingin ini. Gila. Lagi kawin ke situ tuh. Mantap. Gila lihat teman-teman. Kita menemukan 2 ekor king cobra teman-teman. Ini lihat sepasang teman-teman. Nih lihat nih. Lagi kawin nih teman-teman. Gila. Dia banyak banget bang, bener. Gede banget bang. Buset, gede banget. Gua kaget dari tuh. Satu kayak begini nih, lagi begini bang nih. Nih teman-teman. Emang jenis cobra teman-teman atau jenis ular. Ketika dia berkawin, atau untuk berkembang biak. Stres dia tuh bang. Capek. Tuh dia stres tuh. Tuh lihat, buang kotoran teman-teman. Nih lihat teman-teman. Ular ketika stres atau jenis reptil teman-teman, ketika merasa terancam, dia akan buang kotoran teman-teman. Nih lihat nih, seperti ini nih. Nih lihat nih. Tuh lihat teman-teman. Dia karena merasa terancam. Lihat teman-teman. Tetap waspada. 2 ekor king cobra teman-teman. Awas hati-hati teman-teman. Nih teman-teman. Lihat, ini tuh jenis ular king cobra. Ular yang mengandung bisa neurotoksin teman-teman. Ini tuh ular yang berbisa tinggi teman-teman. Nah, ular ini cenderung lebih memiliki ular yang mematikan karena menyerang jantung dan juga saraf-saraf otak nih.
Nih lihat ini ularnya teman-teman. Berapa kali kita ini? Wes, awas lihat teman-teman. Lihat king cobra lagi. Nih, berapa kali? Di wilayah kita masih banyak king cobra, Bang. Awas. Wes, awas. Wes, awas. Safety, awas. Lihat. Gila teman-teman. Lihat teman-teman. Yang mana kan? Bawah teman-teman. Beda jenisnya. Awas, wes. Nih lihat. Wes, lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Wes. Awas teman-teman. Nih lihat. Ini tuh 2 ekor ular king cobra teman-teman. Ini tuh ular yang mengandung bisa neurotoksin teman-teman. Dan ini ular ini pun tergolong mempunyai 4 jenis bisa ular yang mematikan teman-teman. Terutama pada kardiotoksin, sitotoksin. Wes, awas, neurotoksin dan hemotoksin teman-teman. Wes, teman-teman. Ular ini. Wow. Tuh lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Nih ular ini cenderung lebih menyukai warna hitam teman-teman. Nih lihat, wes. Awas, harus safety semua teman-teman. Nih lihat. Ini sedang agresifnya karena ular sedang kawin itu. Sudah masuk apa namanya? Ketika dia birahi teman-teman, si jantan itu akan agresif. Sama seperti manusia. Ketika kita sedang agresif, ketika kita pengen kawin, pengen ngamar di kamar, kita akan agresif teman-teman. Bang, tangan terbang nih. Awas Bang. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. 2 ekor king cobra teman-teman. Ini tuh ular king cobra atau salah satu ular yang mematikan teman-teman. Ini tuh ular yang berbisa tinggi teman-teman. Wes, nah salah satu ular ini cenderung lihat. Wis, teman-teman lihat. Ya. Nah salah satu sang raja ini teman-teman, ular yang benar teritorial banget. Ketika dia terancam atau dia ketika melihat pergerakan dari si lawannya atau si predator yang sekiranya untuk membahayakan dia teman-teman. Wis. Wow. Lihat kan. Gila kan tuh lihat. Hati-hati teman-teman, lihat. Ini sang raja teman-teman. Lihat. Edan teman-teman. Ini satu pasang teman-teman. Kita melihat dia lagi kawin teman-teman. Gila teman-teman. Edan. Ini antara jantan betina. Kalau pengen tahu jantan, lu cobain dulu lah. Yang mana jantan, yang mana betina. Ya lu cobain lah. Wow. Teman-teman. Teman-teman. Lihat teman-teman. Wis, lihat teman-teman. Wis, teman-teman. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Wis, tuh lihat teman-teman. Ular ini tuh berbahaya banget. Karena kalau kita terancam, dia akan menyerang si apa namanya? Si lawannya teman-teman. Ini tuh salah satu ular yang teritorial banget. Merasa wilayah kekuasaannya tidak terusik atau terganggu, dia akan menyerang. Dia akan membuka di bagian dia akan lehernya, membuka baju, bajunya, celananya dibuka, dia telanjang. Dua-duanya nih. Bukan, dia akan membuka selaput di bagian kepalanya teman-teman, sehingga dia menggerakkan seperti ular sendok. Makanya cenderung masyarakat di wilayah manapun kalau melihat ular seperti ini, itu dibilangnya ular soang atau ular sendok. Nah ular soang, dia itu kalau seumpama dia terganggu dia akan bunyi ngong. Lu sih, ini teman-teman, lihat teman-teman. Teman-teman, siapapun dilarang meniru untuk teman-teman. Melihat ular ini dilarang untuk memberanikan diri untuk memegangnya teman-teman. Karena ini ular yang sangat mematikan. Ular ini berbahaya dan berbisa tinggi teman-teman. Dan dia ketika melihat manusia, ketika dia merasa terancam atau terusik, dia tidak seperti seperti ular lain. Dia tidak kalem, dia justru akan melawan si lawannya teman-teman, berusaha untuk menjaga wilayah kekuasaannya teman-teman. Lihat, hati-hati teman-teman. Lihat teman-teman, pada ular seperti ini tidak mau terganggu atau terusik, dia akan membalikkan badannya. Ketika kita memegang ekornya pun, dia bisa sampai ke ekornya. Dan itu ular itu pun bisa mengakibatkan kematian untuk kita teman-teman. Dan bisa juga dicium saat begini seperti ini. Janganlah. Ini tuh jenis ular sang raja teman-teman. Raja ular teman-teman. Gila king cobra. Itu ular yang benar-benar teritorial banget. Dan ini tuh salah satu ular yang memiliki capek gila loh. Gila ngejar nih sob. Gila gua baru ngeliat ular tuh.
Saya baru ngelihat teman-teman king cobra kawin di alam teman-teman. Dan dia perkawinannya itu seperti apa? Seperti dia diri nih, bini nih. Kayak tadi tuh kayak tambang tuh begitu tuh. Wis, awas wis. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Wis, lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Ini ular ini teman-teman. Ini tuh ular yang mematikan teman-teman, atau ular yang berbahaya tinggi. Teman-teman, ini sangat berbahaya banget. Buat teman-teman, jangan pernah untuk meniru adegan ini. Karena itu berbahaya banget. Jenis ular ini tuh. Saya coba untuk pernah dengan ya. Wis, awas bang, awas hati-hati. Saya punya hobi, saya punya hobi. Apa lagi? Nah teman-teman, ini tuh ular king cobra ini teman-teman. Tapi capek teman-teman. Napas dulu teman-teman. Sini teman-teman, boleh dideketin. Bisa lihat. Bisa lihat ini teman-teman. Lihat ini teman-teman. Jenis ular ini teman-teman. Ini tuh ular sang raja teman-teman, atau ular king cobra. Ular ini teman-teman, lihat teman-teman, ketika kita tidak bergerak atau kita tidak menggerakkan si badan kita untuk posisi ular ini, dia akan tenang dan dia berusaha untuk tidak melawan teman-teman, dan dia hanya menjaga kekuasaannya teman-teman. Tapi ketika kita melakukan pergerakan langkah di depan hadapan dia atau merasa terusik, dia akan menyerang kita. Ini lihat teman-teman, yang akan berikan contoh. Ketika jenis ular ini, ketika dia keadaan tenang, dia akan tenang. Tapi kalau ketika kita dengan keadaan pergerakan, dia akan berusaha bergerak dan dia akan menyerang. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman tuh. Tuh lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Tuh lihat teman-teman. Lihat, dia akan memperhatikan pergerakan teman-teman. Makanya teman-teman, ketika melihat ular ini lebih baik dihindarin dan lebih baik dijauhin. Lihat teman-teman. Tuh lihat, semakin kita bergerak, semakin ular ini aktif teman-teman. Lihat. Lihat teman-teman. Tuh lihat. Nah, makanya ini jenis yang teritorial banget. Wis, lihat teman-teman. Wis, lihat teman-teman. Ular sang raja teman-teman. Lihat, wis. Awas teman-teman. Ini lihat. 2 ekor satu pasang teman-teman. Tarik nih. Wis, lihat teman-teman. Wis, lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Tap. Lihat teman-teman. Dan ini tuh ular yang mengandung bisa neurotoxin teman-teman. Wih, teman-teman. Lihat teman-teman. Lihat ular ini teman-teman. Ular ini lihat teman-teman. Lihat. Satu pasang teman-teman. Tentang bisa neurotoxin. Ular yang berbisa tinggi. Ular yang dalam kandungannya memiliki bisa yang menyerang saraf otak dan juga jantung teman-teman. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Sangat cantik teman-teman. Lihat. Untuk jenis 2 ekor ular ini teman-teman, ini satu pasang, dia sedang untuk mengawinkan teman-teman, atau dia sedang merayakan resepsi untuk perkawinannya teman-teman. Bukan lu lihat teman-teman. Lihat, ketika kita tenang, ketika tidak ada pergerakan, dia akan diam teman-teman. Tenang, semua tenang. Lihat, semua tenang, lihat teman-teman. Lihat. Tapi ketika kita membuat pergerakan, ular ini akan teritorial. Akan melindungi wilayah kekuasaannya. Diharap tenang. Dia akan melindungi wilayah kekuasaannya. Ketika dengan pergerakan apapun, ular ini tidak akan menyentuh kita teman-teman, atau melakukan pergerakan untuk melawan. Tapi ketika kita membuat pergerakan di hadapan dia, ular ini akan berusaha untuk melindungi dirinya. Tuh lihat teman-teman. Lihat. Tapi ketika kita tidak berusaha untuk mendekatinya, atau kita berusaha untuk menjauhinya, ular ini pun tidak akan berusaha untuk melakukan penyerangan kepada kita teman-teman. Jadi buat teman-teman sahabat komunitas Love Cisayang dimanapun kalian berada, ketika kalian melihat ular seperti ini, jangan pernah kalian untuk meniru adegan ini, atau jangan pernah kalian untuk mencontoh menyentuh seperti ular ini teman-teman. Kenapa? Dari sentuhan ular, dari sentuhan tangan atau sentuhan kaki, itu akan bisa mengakibatkan penyerangan untuk kita teman-teman. Itu sangat membahayakan teman-teman. Nah ini yang dibilang nih, bisa mengakibatkan kematian teman-teman. Lihat, dari satu bisa ular ini teman-teman, karena dari kandungan dia itu yang ditakutkan itu mengandung neurotoxin yang menyerang saraf jantung dan juga saraf otak teman-teman. Itu yang akan ditakutkan, kenapa? Itu bisa mengakibatkan kematian. Nah teman-teman. Nah mitosnya, jangan sekali-sekali ketika kita digigit ular, jangan sekali-sekali kita untuk berusaha untuk membawa ke dukun nih. Karena pernah ada kejadian di wilayah Sulawesi, dulu kejadian satu manusia tergigit dengan ular ini, dan manusia itu dibawa ke dukun. Ketika diobati dengan dukun itu, malah si bisa ularnya atau si ular ini digigitkan kembali ke tangan yang sudah pernah digigit ular itu. Dia tergigit di bagian tangan nih. Tapi digigitkan kembali ular itu teman-teman, dengan cara katanya itu mengobati, dengan si ular itu bisa menyedot si bisa ularnya. Nah itu sebenarnya mitos teman-teman. Itu malah bisa menyambahkan si bisa ular itu dan bisa mengakibatkan kematian. Ini ular yang pernah konflik di Sulawesi.
Dan ini ular yang sering banyak banget konflik mengakibatkan kematian. Kenapa inilah ular ini? Ular teritorial banget teman-teman. Jangan sekali-sekali kita untuk memberanikan diri untuk berusaha untuk mengganggunya teman-teman. Karena yang kita takutkan ini bisa mengakibatkan kematian. Nih teman-teman. Pokoknya gini. Banyak juga di Jawa Barat ini ya kita. Jawa Barat memang tepat dia bang. Lebih Ini banyak. berapa kali kita menemukan king cobra ini? Ini udah yang berapa nih? Banyak banget dari kemarin ya. 6 apa 7? Ini yang sepasang nih. Kita belum pernah nih ngelihat king cobra satu pasang sedang kawin. Ini baru pertama kali kita menemukan ular king cobra sedang kawin teman-teman. Lihat ini alam dia terbuka teman-teman. Ini wilayah habitat dia. Lihat teman-teman. Wis, awas semuanya awas. Awas semuanya awas safety. Nih lihat teman-teman. Teman berusaha buat mengalihkan ular ini teman-teman. Nih lihat. Ini lebih cenderung banget, lebih agresif. Lihat teman-teman. Lihat. Lihat ini sang raja teman-teman. Gimana bang? Ini gimana nih? Menemukan ular sepasang gini nih. Ini jarang banget bang kita dapatkan ular seperti ini. Momen-momen banget ini. Bener ini momen-momen banget ini. Kita biarkan saja atau kita Ya jangan direscue, kita biarin aja. Karena dia biar berkembang biak aja di sini. Karena kan selama ini nggak pernah ada kejadian nih di wilayah sini. Karena ini membantu juga, ini wilayah pertanian. Justru ini membantu untuk hama tikus atau ular-ular lain nih. Karena kan tikus dihabiskan sama ular nih teman-teman. Tikus dihabiskan sama ular atau ular koros. Nih teman-teman, ular koros itu jadi menu favorit makanan dia teman-teman. Si ular ini teman-teman. Nih, si ular ini tuh menu favorit itu ular-ular koros. Lanang sapi atau reticulatus bisa jadi menu favorit dia teman-teman. Tapi ketika hama tikus habis dimakan ular, ular tidak akan banyak berkembang biak. Karena apa? Dia pun bisa menjadi predator nih untuk si ular itu teman-teman. Karena dia masuk kanibal teman-teman. Karena dia memakan sesama ular tuh. Ular dimakan sama dia, terutama ular-ular koros yang banyak memakan tikus. Nah, si ular itu bisa dihabiskan sama dia nih teman-teman. Gila nih teman-teman. Ini dapat satu pasang. Ini tuh ular king cobra teman-teman. Ular yang tidak bisa menyemprotkan bisanya dengan cara menyembur, tapi dengan cara menggigit teman-teman. Ini berbeda sama ular Jawa, kobra Jawa teman-teman. Oh, ternyata kita nggak dapat 2, Mon. Kenapa? Kita dapat 3. Mana satu lagi? Itu Sama Jawa. Posisinya seperti Lihat teman-teman. Awas. Oh, dia gigit juga. Oke, lihat teman-teman. Ular ini lebih cenderung akan mendirikan palanya atau dia. Oke teman-teman, ini ajan. Kita break sebentar teman-teman. Karena ini ajan. Nanti kita lanjutkan untuk edukasinya teman-teman. Sebentar. Oke teman-teman. Nih lihat teman-teman. Nih pokoknya untuk sahabat komunitas Lab Ciseng, ketika melihat ular seperti ini, jangan pernah untuk berusaha untuk menghandle-nya teman-teman. Karena ini berbahaya banget teman-teman. Ini jenis benar-benar ular yang benar-benar mematikan teman-teman. Karena dengan satu tetes bisa ular ini teman-teman, itu bisa membunuh satu ekor gajah teman-teman. Wow. Itu satu tetes itu. Kalau 2 tetes. Tapi jangan salah nih bang, ular seperti ini ketika dia menggigit ke manusia itu bisa ular itu masuk paling banyak nih bang. Paling banyak ketika meneteskan si gigitannya itu nih teman-teman. Ketika kita sama si ular ini teman-teman. Lihat teman-teman, kita berusaha untuk tergigit ular ini teman-teman. Misalkan kita digigit. Nah, ular ini teman-teman, dia lebih cenderung, lihat teman-teman, dia lebih menyukai warna hitam, teman-teman. Teman-teman, nih ular ini ketika menggigitkan manusia, si bisa ularnya itu dia akan menyemprotkan bisa ular sebanyak-banyak mungkin tuh. Ketika dia menggigit tuh, Bang. Karena ini banyak banget, Bang. Ini tuh bisa ularnya itu banyak banget tuh kandungan bisa ular di bagian kepalanya itu, teman-teman. Nah, untuk jenis bisa ular ini, teman-teman, ular yang berbisa, dia lebih cenderung mempunyai bisa ularnya itu dia ada ke bagian kepala tuh. Nah, ini lihat teman-teman. Ya kan kalau seumpamanya ular ini mati, kan pernah tuh bang, pernah katanya ular kobra ya. Ular kobra itu bisa dijadikan konsumsi buat darahnya diminum. Kan ada tuh. Di palanya dipenggal. Bukan king cobra. Kobra Jawa. Iya nih, teman-teman nih. Emon mau edukasi teman-teman. Emon mau kasih tahu buat teman-teman. Jadi kalau nih, kamu di sini, kamera di sini. Kenapa jangan mantatin Emon nih? Ntar pantat Emon dipantatin teman-teman. Ada sini kameramen nih. Nih teman-teman, sahabat komunitas Lab Ciseng. Oke teman-teman, nih jenis ular kobra Jawa. Ketika kata masyarakat itu bisa dijadikan satu buat obat kuat ya. Obat kuat dari darahnya sama dari empedunya. Teman-teman, sebenarnya yang menurut Emon tuh yang bisa membuat perangsangkan si organ vital kita itu bukan dari darah ularnya atau bukan dari ularnya bang. Terus itu dari minumannya, kan dicampur dia kan sama alkohol ya. Sama alkohol. Nah itu yang bisa membuat perangsangan si tubuh manusia tuh. Kan kalau kita terkena alkohol nih, itu kan kita akan panas ya.
suhu badan kita panas tuh. Suhu badan kita panas, teman-teman. Atau darah kita tuh seperti apa namanya? Pokoknya panas dah, teman-teman. Kalau kita ini alkohol. Nah, itu sebenarnya itu tuh yang membuat perangsangan tubuh tuh. Bukan si ular ini, Bang, darah si ularnya tuh, teman-teman. Darah itu nggak boleh diminum, Bang, sebenarnya. Darah itu haram, teman-teman. Tidak boleh diminum. Iya. Itu darah karena kita orang muslim, dilarang untuk meminum darah, teman-teman. Jadi usahakan Jadi untuk vampir. benar. Kalau kita minum darah, kita akan seperti vampir. Seperti kalau udah vampir, kita akan jadi ke Jepang. Kalau udah ke Jepang, kita vampir dari mana emang? Vampir dari mana, Bang? Vampir. Cina. Cina, iya. Lu kalau lu doyan minum darah, ntar lu jadi vampir. Ntar jadi orang itu, apa namanya? Awas itu. Awas itu. Aduh. Suara pada lu. Jadi vampir. Teman-teman. Jadi vampir, jadi rabies gitu. Lihat, teman-teman. Teman-teman. Udah gosok gigi 2 minggu, Bang. Wis, lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Wis, lihat teman-teman. Nih, lihat nih. Nih. Ketika ular ini, ketika dia berusaha untuk kabur, ketika dia terus kembali, dia akan menyongsong atau dia akan membalikan bagian kepalanya ke ekornya, teman-teman. Lihat. Ini ular sepanjang sekitar 3 meter, teman-teman. Kita menemukan ular ini, ya ini 3 meter kayaknya, teman-teman. Ini kita menemukan ular ini satu pasang, teman-teman. Ini tuh ular lagi kawin, teman-teman. Ini ya, teman-teman. Jangan pernah kita untuk mengganggunya atau mengusiknya buat teman-teman ketika melihat ular ini. Karena yang mau bilang ya, ketika kita tergigit ular seperti ini, ular yang berbisa, cepat segera lakukan imobilisasi, teman-teman. Lihat, teman-teman. Lihat, teman-teman. Kita lakukan imobilisasi, teman-teman. Karena apa? Itu penting. Bang, tunjukin, Bang, cara imobilisasi sama teman-temannya, Bang. Lihat, teman-teman. Oke, teman-teman, Ekon akan mengalihkan ular ini, teman-teman. Fokus sama Ekon. Ayo, ular. Kalau kita di hutan, kalau kita tergigit dari kaki, kita berusaha mencari batang kayu 2. Nah, tuh lihat, teman-teman. Batang kayu 2. Oke. Nah, ini batang kayu 2. Jadi bila digigit di bagian sini atau bagian sampai pangkal paha, yang satu taruh di bawah, yang satu taruh di atas. Nah, seperti ini. Jadi kayak kita seperti orang patah. Nah, jadi diikat di sini, dan ikat di sini. Jadi dia kalau kita berjalan sampai berapa kilo pun dia tidak akan ngompak. Tidak akan mengompak peredaran darah. Tidak akan, ya peredaran darah. Dia tetap akan racunnya tetap diam di sini karena tidak terpompa sama darah kita. Jadi seperti itu. Nah, kalau di bagian tangan dari jempol atau bagian dari kelingking sampai pada sini, ini kita digigit misalnya bagian sini atau bagian sini atau bagian sini, kita masukin ke dalam baju sampai tembus ke lengan baju. Jadi kita gendong. Sama gunanya itu untuk tidak memompa juga. Ya, mencegah. Itu mencegah, teman-teman. Itu hanya mencegah ya, bukan mengobati, mencegah. Karena jenis ular seperti ini, kita akan diberikan waktu ketika tergigit ular ini, serum untuk si ular ini, teman-teman. Itu dia akan menyerang sel-sel untuk yang ada di bagian organ tubuh kita untuk si racun ular ini. Kita akan diberikan waktu 30 menit nih untuk ular ini. Awas ya. Kita akan diberikan waktu selama 30 menit, teman-teman. Teman-teman, kita akan diberikan waktu selama 30 menit untuk jenis ular ini, teman-teman. Ketika kita digigit sama ular ini, 30 menit kita harus bisa sampai ke rumah sakit. Nah, kalau dalam jangka 30 menit, karena untuk jenis serum si bisa ular ini tidak bisa didapatkan di klinik-klinik saja, teman-teman. Tapi hanya bisa didapatkan di rumah sakit tertentu. Terutama rumah sakit besar, teman-teman. Karena untuk serum si bisa anti ular ini masih ada yang impor, teman-teman. Bahkan masih sulit didatangkan di Indonesia tuh, Bang. Ya, tapi dia sudah ada di Indonesia, tapi itu melalui impor, teman-teman. Makanya teman-teman kalau seumpamanya tergigit sama si ular ini, jangan sekali-sekali teman-teman tuh untuk tidak melakukan imobilisasi, Bang. Jadi segera lakukan imobilisasi. Fungsinya untuk apa? Mencegah peredaran si bisa ular masuk ke dalam organ-organ saraf-saraf yang akan diserang oleh dia. Terutama dia neurotoksin. Dia akan menyerang jantung dan juga akan menyerang saraf-saraf otak. Ketika jantung dan saraf-saraf otak itu sebelum terserang oleh si ular, si bisa ularnya, segera kalian lakukan imobilisasi untuk mencegah si peredaran si bisa ular ini masuk ke saraf otak atau masuk ke jantung, teman-teman. Jadi fungsinya imobilisasi itu untuk memperlambat peredaran si bisa ular masuk penyerangan untuk yang menyerang hemotoksin, misalkan menyerang sel-sel darah merah, dia melalui kelenjar getah bening, dia akan mengakibatkan pembakaran tulang atau pembakaran kepada kulit. Dia akan semakin lama dia seperti pembengkakan dan semakin lama dia akan mengakibatkan penghangusan tuh. Berbeda sama dia karena dia menyerang saraf otak dan juga menyerang jantung. Ini dia akan mengakibatkan tidak seperti luka bakar, tapi dia akan ini, teman-teman, gagal pernapasan, teman-teman. Pernapasan kita akan diserang sama dia, kita akan mengakibatkan mual-mual seperti kayak kita ini nih, apa namanya? Mual aja, Bang, pusing, kepala pusing, mual. Ketika itu kita ngantuk,
Dan ketika itu kita akan mati teman-teman. Yang namanya dibilang bisa neurotoksin yang menyerang saraf otak dan juga jantung teman-teman. Makanya buat sahabat komunitas Ciciseng, untuk teman-teman semua, ketika melihat ular seperti ini, jangan pernah teman-teman untuk memberanikan diri untuk seperti menghandle-nya atau memberanikan diri untuk mengambilnya, karena ini cukup berbahaya. Biarkan ular seperti ini, biarkan dia berada di alam dia seperti ini teman-teman, karena jangan sampai dia terusik. Ketika dia terusik, dia akan seperti ini teman-teman. Karena ini hanya sekedar contoh untuk teman-teman ketika melihat seperti ini, ketika dia terancam, ketika dia terusik, dia akan memberanikan diri. Karena di jenis teritorial, dia akan menyerang teman-teman, dan dia lebih cenderung untuk untuk menyerang si lawannya tuh. Dia lebih cenderung tuh. Karena apa? Dia merasa itu, oh gue ini raja loh. Iya. Gue ini raja loh. Ini tempat gua, ini alam gua, ini gua raja loh. Ayo kalian tuh harus pergi, dan kalian tuh harus jauh dari lingkungan gua. Nah itulah, nih seperti ini tuh, ini dia menandakan bahwa dia ini ketika dia kalau untuk berbicara ya seperti dia seperti manusia nih. Ini tempat gua loh, ini gua raja, ini kuasa gua, dan jangan pernah lu musik gua. Karena ketika lu musik gua, lu akan gua serang. Nah itu teman-teman, seperti itu teman-teman. Iya seperti itu bang. Makanya. Yaudah kalau begitu. Kenapa? Mau kemana? Hah? Ini mau diapain nih? Hah? Bang, ini gua teman-teman, lihat, teman-teman. Wes, lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman, lihat. Itu. Jadi ini Buka cawan teman-teman. dia mau main. Gila teman. Dia mau main. Gila. Ada mau sampein buat teman-teman bang? Oke. Ya gimana, ada yang diedukasi lagi buat teman-teman untuk ular ini teman-teman. Lihat. Jadi teman-teman, kalau seandainya Wes. melihat ular di persawahan atau perkebunan seperti ini, teman-teman kalau yang belum punya keahlian atau belum mempunyai basic untuk mengenal karakter ular yang berjenis berbisa atau tidak berbisa, mohon dihiraukan saja. Dihindarkan saja ya bang. Dihindarkan saja. Dihindarkan karena kalau yang belum punya keahlian itu cara memegangnya pun berbeda sama orang yang baru memegang atau baru melihat ular. Jadi untuk teman-teman yang punya adik atau punya bapak yang lagi bertani, kalau bertemu dengan ular seperti ini, dikasih tahu aja untuk dihindari aja. Iya. Cukup itu aja. Nih contohnya teman-teman. Contohnya. Nih lihat. Nih contoh. Wes, lihat teman-teman. Wes. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Bisanya masih Lihat teman-teman, nih lihat. jarang. Nih, lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Nih lihat. Pada ular ini teman-teman, ketika kita berada di kebun atau di pertanian atau dia masuk ke lingkungan warga, ketika dia masuk, biarkan saja dia lewat. Ketika kita tidak akan bergerak nih, dia lewat di depan kita nih. Biarkan. Dia tidak akan menggigit kita, teman-teman. Dia tidak akan menggigit kita kalau kita tidak melakukan pergerakan. Tapi ketika kita melakukan pergerakan, tuh lihat, Dia akan dia akan bergerak. bergerak dan berusaha untuk menyerangnya. Makanya teman-teman lihat nih, lihat Emon nih. Lihat teman-teman, jangan pernah ditiru. Ini hanya sekedar untuk contoh buat teman-teman. Ketika ular berada di hadapan kita, ular itu lebih cenderung. Ini karena dia terusik, dia akan diri nih. Ketika dia tidak terusik nih, lihat, dia akan pergi teman-teman. Kita tunggu. Teman-teman, dia tidak akan bergerak. Dia tidak akan menggigit. bergerak. Dia Karena teman-teman. apa teman-teman? Jangan ya, Media kita. jangan, awas. Kita daripada sobek Awas, wah ini. tanahnya, teman-teman. Lihat Dia habis teman-teman. balap, Lihat teman-teman. Dan emang sampai sobek teman-teman. Jangan ditiru Lihat, teman-teman, teman-teman. tanah robek seperti itu. Lihat teman-teman. Nih, lihat. Ya. Lihat. Ya. Emon nggak akan bergerak. Nah, Ning dah. Lihat, ular ini lebih akan tenang. Emon tidak akan pergerakan. Bahkan ular ini tidak akan bergerak teman-teman. Lihat teman-teman, dia lebih akan menjerung, akan pergi. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Lihat. Nah, lihat teman-teman, dia akan pergi seperti itu teman-teman. Dia nggak akan mengganggu teman-teman kalau Lihat. kita nggak ngeganggu dia. Kalau kita melakukan pergerakan, dia baru dia akan atau berusaha memegangnya, untuk dia lihat pasti akan teman-teman. membela diri. Nah, makanya ini Emon nggak akan diserang sama dia nih, sedekat apapun. Nih lihat, nih karena ini bergerak, dia akan menelok lagi ke depan. Insting dia, lihat teman-teman. Tapi ketika Emon berada di depan dia tidak akan menyerang teman-teman, karena dia tidak merasa terusik. Diam, jangan jahil bang, diam, karena teman-teman biar tahu. Lihat teman-teman. Nih lihat, ini jenis ular ini teman-teman. Ini jenis teritorial. Ini ular yang berbisa tinggi, ular yang mematikan. Hindari ular ini. Bahkan ketika melihat ular ini di hadapan kita, ketika kita terdesak, ular ini memang keadaan seperti ini, lebih baik diam. Diam teman-teman. Diam sampai dia pergi sendiri teman-teman. Dia akan pergi. Lihat semuanya jangan bergerak. Ketika kita bergerak, dia akan berusaha untuk teritorial atau melindungi wilayah kekuasaan itu teman-teman. Nih lihat teman-teman. Nih lihat, sampai dia tunduk. Ketika dia tunduk, dia akan melek, dia akan pergi teman-teman. Lihat.
Lihat ular ini teman-teman. Nah ini lihat teman-teman. Lihat, lihat. Kita berusaha buat tenang, tenang semua, tenang semua. Oke, tenang semua. Lihat ular ini. Lihat teman-teman, ular ini tenang. Dia tidak berusaha untuk menggigit manusia karena dia tidak berusaha untuk diganggu kita, dan dia akan berusaha untuk melarikan diri teman-teman. Nih lihat, lihat contohnya teman-teman. Dia berusaha melarikan diri teman-teman. Lihat teman-teman. Nah ini kita lihat tunggu responnya dari si ular ini. Dan dia melarikan diri, tidak akan. Nah lihat dia dalam menelok karena Bang Sugi dia pergi. Lihat ular seperti itu, dia malah menelok ke sono. Ya teman-teman, dia pergerakan ke sono, tapi dia tidak akan berusaha untuk menyerang Emon karena jarak Emon ini sebenarnya hampir setengah meter teman-teman, dekat banget. Ketika Emon bergerak, Emon bisa diserang atau digigit sama ular ini teman-teman. Tapi Emon tidak bergerak. Lihat teman-teman, ini satu edukasi buat teman-teman. Ketika melihat ular di hadapan teman-teman gini, jangan pernah untuk berusaha untuk menyerangnya atau jangan pernah berusaha untuk melarikan diri dengan cara pergerakan teman-teman. Lihat teman-teman, lihat, dia lihat teman-teman, dia lihat teman-teman, dia lebih cenderung lebih pergi, lebih kabur. Lihat teman-teman, bahkan dia menyerang untuk kameramen Emon karena ada pergerakan dari kameramen. Jadi makanya dia berusaha buat insting pergerakan yang ada di belakang dia. Lihat teman-teman. Lihat ya kan, dia lebih cenderung pergi kan? Pergi kan, bener kan? Pergi ya. Nah ini satu, nih satu buat teman-teman nih. Ya udah gimana? Ih bukan lu yang pergi ini. Lihat teman-teman. Ya udah gimana nih? Udah kita jangan kita ganggu aja. Ya udah biarin aja. Oke teman-teman. Yuk. Oke teman-teman, sahabat komentar, sahabat sayang, yuk langsung aja. Kita lagi mau ini nih explore, kita mau masak-masak, mau cari tempat yang buat ini nih. Makan makanan. Kamu selamat berkembang biak. Selamat kamu berkembang biak. Pokoknya kamu harus berkembang biak. Teman-teman, nah, lihat ularnya teman-teman. Lihat ularnya teman-teman. Dia pergi teman-teman. Lihat, dan itu pun pergi teman-teman. Ngelihat teman-teman. Masih jadi tempat inian dia bang, tempat habitat dia teman-teman. Wih gila teman-teman, pokoknya mantap banget teman-teman. Gila, itu jadi tempat habitat dia. Gak nyangka lu bener gila. Senang banget rasanya, masih banyak banget momen terbaik. Iya gila teman-teman, baru kali ini Emon melihat ular jenis king cobra teman-teman. Itu jenis ular king cobra teman-teman, ada satu pasang lagi kawin teman-teman. Gila. Pulang yuk. Pulang deh. Capek lah. Gila. Jangan mau orang ini kebon bego. Ayo balik. Balik kah? Main bobo. Berarti habitatnya masih ini banget ya, masih terjaga banget.